Bayangkan, sebuah negara yang membangun fasilitas paling rahasia miliknya di bawah tanah, melapisinya dengan beton, menjaganya dengan tentara, lalu melakukan satu langkah terakhir yang dianggap paling aman dari semuanya. Fasilitas itu diputus dari internet. Tidak ada satu kabel pun yang menyambungkannya ke dunia luar. Kalau tidak tersambung, tidak ada yang bisa masuk. Bayangkan di negara itu, mesin-mesin di dalam fasilitas tersebut mulai patah. Tidak semuanya sekaligus. Beberapa minggu ini, beberapa lagi bulan depan. Para insinyurnya membongkar mesin yang rusak, mengganti bagian yang pecah, memeriksa catatan, dan tidak menemukan apapun yang salah. Layar di ruang kendali menunjukkan angka yang wajar sepanjang hari. Selama berbulan-bulan, mereka mengira mesin buatan mereka sendiri memang tidak bagus. Sekarang bayangkan siapa yang melakukannya. Tidak ada pesawat yang terbang, tidak ada pasukan yang mendarat, tidak ada satu peluru pun yang ditembakkan. Yang datang hanya sebuah berkas komputer, dan berkas itu masuk lewat lubang yang paling tidak dijaga di seluruh bangunan, yaitu colokan USB di meja seorang teknisi. Dan lucunya, senjata itu tidak tinggal di sana. Begitu ia ketahuan, kodenya tersebar ke seluruh internet. Ribuan orang membedahnya, mempelajari triknya, dan menyalin caranya. Pengendali industri yang ia serang malam itu juga bukan barang langka. Keluarga model yang sama bekerja di pembangkit listrik, di kilang, di pabrik, dan di instalasi air di banyak negara, termasuk di negeri kita sendiri. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam fasilitas itu? Bagaimana sebuah berkas komputer bisa mematahkan logam yang berputar? Siapa yang membuatnya? Dan dari mana kita tahu kalau tidak ada satu pemerintah pun yang pernah mengakuinya? Dan kalau senjata itu memang berhasil, kenapa program yang diserangnya justru jauh lebih besar 5 tahun sesudahnya? Bersama Ruang Makro, mari kita menyelami cerita Stuxnet, senjata pertama yang seluruhnya terbuat dari kode, dan pintu yang ia buka lalu tidak pernah bisa ditutup lagi. Cerita ini tidak dimulai dari Iran, dan tidak dimulai dari sebuah badan intelijen. Ia dimulai dari sebuah kantor kecil di Minsk, ibu kota Belarus, pada pertengahan 2010. Di sana ada perusahaan antivirus bernama Virus Blokada, perusahaan yang namanya tidak dikenal siapapun di luar bidangnya. Seorang penelitinya menerima keluhan biasa dari klien di Iran. Komputer-komputer di tempat klien itu mati dan menyala lagi, berulang-ulang, dan tidak bisa dihentikan. Keluhan semacam itu adalah pekerjaan sehari-hari. Komputer yang restart sendiri biasanya berarti ada berkas rusak, atau perangkat lunak yang bentrok, atau virus murahan yang salah tulis. Yang mereka temukan bukan itu. Ada baiknya kita berdiam sebentar pada gambaran ini, sebab ia menentukan seluruh cerita. Sebuah perusahaan kecil di kota yang jauh dari mana-mana, beberapa orang di depan layar, menangani tiket keluhan yang paling membosankan di seluruh bidang mereka. Bukan badan intelijen dengan satelit, bukan lembaga pemerintah dengan anggaran rahasia. Senjata paling mahal yang pernah dibuat dari kode ketahuan, karena ia membuat komputer seorang klien menyala dan mati terus-menerus. Dan karena ada orang yang cukup penasaran untuk mencari tahu kenapa. Pada 17 Juni 2010, Virus Blokada melaporkan sebuah program berbahaya yang mereka beri nama Rootkit TMP Hider. Program itu menyebar dengan cara yang belum pernah dilaporkan siapapun sebelumnya, yaitu lewat berkas pintasan di dalam flash disk. Korban tidak perlu mengklik apapun, cukup membuka isi flash disk di layar, dan program itu sudah berjalan. Celah semacam itu punya nama di dunia keamanan komputer. Namanya celah 0 hari. Sebutan itu datang dari sudut pandang orang yang seharusnya menambalnya. Ketika celah dipakai menyerang sebelum pembuat perangkat lunaknya tahu bahwa celah itu ada, ia punya 0 hari untuk memperbaikinya. Celah 0 hari mahal, dan mahalnya bukan main-main. Ia langka, ia sulit ditemukan, dan ia hangus begitu dipakai, sebab sekali terlihat ia akan ditambal. Penjahat komputer biasa menyimpannya untuk sesuatu yang benar-benar menghasilkan uang. Program ini memakai 4 sekaligus. Sesudah laporan dari Minsk, seluruh industri keamanan komputer dunia ikut membongkarnya. Symantec menambahkan, pendeteksian pada 13 Juli 2010, Microsoft menerbitkan peringatan keamanannya pada 16 Juli. Pada hari yang sama, VeriSign mencabut sebuah sertifikat digital milik perusahaan chip Realtek, sebab sertifikat itu ternyata dipakai untuk menandatangani berkas program ini supaya terlihat resmi. Sehari kemudian ditemukan varian baru, kali ini memakai sertifikat milik perusahaan lain, J Micron. Sertifikat kedua itu dicabut pada 22 Juli. Disitulah para peneliti mulai merasa tidak nyaman. Sertifikat digital adalah tanda tangan yang membuat sebuah program dipercaya oleh sistem operasi.
Sertifikat tidak bisa ditebak dan tidak bisa dikarang. Ia harus diambil dari dalam perusahaan yang memilikinya. Dan kedua perusahaan yang sertifikatnya terpakai di sini berkantor di kawasan industri yang sama di Taiwan, berdekatan secara fisik. Jadi, seseorang tidak hanya menulis kode. Seseorang juga mengambil barang dari dalam dua kantor yang berjauhan ribuan kilometer dari korbannya. Symantec kemudian menerbitkan pembedahan lengkapnya dalam sebuah dokumen setebal puluhan halaman. Di dalamnya, ada satu perkiraan yang jarang dikutip orang, dan justru paling banyak bercerita. Untuk membuat program semacam ini, menurut mereka, dibutuhkan sekitar 6 bulan kerja dan 5-10 pemrogram inti, belum termasuk penguji dan pengelola proyeknya. Dan tim itu harus punya salinan lengkap peralatan industri sasarannya di sebuah ruangan untuk mencoba kodenya berkali-kali sebelum dilepas. Sampai di sini kita masih bicara tentang perangkat lunak. Sekarang kita perlu melihat apa yang dicarinya. Sepanjang akhir 2010, para peneliti melacak komputer-komputer yang terinfeksi lewat lalu lintas yang dikirim program ini ke servernya. Hitungan Symantec pada 29 September 2010 menyebut sekitar 100.000 komputer terinfeksi dari lebih dari 40.000 alamat internet tersebar di lebih dari 150 negara. Angka itu terdengar seperti wabah global. Ia bukan wabah global. Sekitar 60% dari seluruh komputer yang terinfeksi berada di satu negara saja, yaitu Iran. Dan ketika Symantec melacak mundur catatan yang disimpan program ini di dalam dirinya sendiri, hasilnya lebih sempit lagi. Seluruh penyebaran itu bisa ditarik kembali ke 5 organisasi di Iran yang diserang sejak Juni 2009. 12.000 infeksi berasal dari 5 pintu masuk tersebut. Jadi 100.000 komputer itu bukan sasaran, mereka adalah percikan. Yang dicari cuma satu tempat, dan sisanya kena karena kebetulan berdiri di jalur yang dilewati. Yang paling ganjil, program ini justru berusaha keras untuk tidak menyebar terlalu jauh. Sebuah flash disk yang sudah dipakai menulari 3 komputer akan membersihkan dirinya sendiri. Kemampuan menular lewat flash disk juga berhenti sekitar 21 hari setelah infeksi pertama. Dan di dalam berkas pengaturannya ada satu tanggal, yaitu 24 Juni 2012. Lewat tanggal itu, program ini berhenti menulari apapun. Sebuah senjata yang membawa tanggal kedaluarsanya sendiri. Sasarannya adalah fasilitas pengayaan uranium di Natanz di Iran Tengah. Fasilitas itu dirancang dengan asumsi yang sampai sekarang masih dipakai di mana-mana. Sistem kendalinya tidak disambungkan ke internet sama sekali. Dalam bahasa teknisnya, jaringan tersebut punya celah udara. Tidak ada kabel, tidak ada nirkabel, tidak ada jalan masuk dari luar. Kalau tidak ada jalan, tidak ada serangan. Tetapi celah udara punya satu masalah yang tidak pernah bisa dihilangkan, dan masalahnya bukan teknis. Mesin di dalam ruangan itu tetap harus diprogram, diperbarui, dan diperbaiki. Programnya ditulis di komputer lain, di ruangan lain, oleh orang yang juga memakai komputer itu untuk hal lain. Berkasnya harus dipindahkan. Dan satu-satunya cara memindahkan berkas ke tempat yang sengaja tidak tersambung ke apapun adalah membawanya dengan tangan. Jadi, celah udara sebenarnya tidak menutup pintu. Ia hanya memindahkan pintu itu dari kabel ke saku seorang teknisi. Di sana berdiri ribuan tabung logam ramping yang disebut sentrifugal. Cara kerjanya sederhana kalau dijelaskan pelan. Gas uranium dimasukkan ke dalam tabung yang berputar sangat cepat. Karena berputar, isi yang lebih berat terlempar ke dinding, dan isi yang lebih ringan berkumpul di tengah. Uranium yang bisa dipakai untuk bahan bakar atau untuk hal lain adalah bagian yang lebih ringan itu. Karena selisih beratnya kecil sekali, satu tabung hampir tidak berguna. Ribuan tabung harus disusun berderet, dan hasil dari tabung pertama diumpankan ke tabung berikutnya, berulang-ulang. Susunan itu disebut kaskade. Satu kaskade di Natanz berisi 164 sentrifugal. Jenis yang dipakai di sana disebut IR-1, rancangan lama yang terkenal rewel. Menurut catatan lembaga penelitian di Washington yang mengikuti program nuklir Iran bertahun-tahun, frekuensi putaran normalnya sekitar 1064 kali per detik. Pada kecepatan itu, dinding tabungnya bergerak sekitar 334 meter per detik. Orang sering bilang ujung tabung itu bergerak lebih cepat daripada suara. Sebenarnya tidak. Ia hampir secepat suara di udara. Dan justru itulah yang penting. Tabung tersebut bekerja tepat di batas kemampuan bahannya. Rotor IR-1 terbuat dari aluminium berkekuatan tinggi. Dan kecepatan maksimum yang sanggup ditahannya sekitar 440-450 meter per detik. Lewat dari situ, tabungnya tidak melambat. Ia terbang berkeping-keping. Jadi, jarak antara bekerja normal dan hancur total di mesin ini sangat tipis. Yang menjaga jarak setipis itu bukan manusia, sebab manusia terlalu lambat.
Yang menjaganya adalah sebuah kotak kecil bernama pengendali logika terprogram buatan Siemens dan alat-alat pengatur kecepatan motor yang ia perintah. Dan justru, kotak itulah yang dicari. Begitu masuk ke sebuah komputer, program ini tidak langsung berbuat apa-apa yang kelihatan. Ia menyebar diam-diam lewat jaringan kantor, lewat flash disk, dan lewat berkas proyek perangkat lunak Siemens yang biasa dibawa teknisi dari satu tempat ke tempat lain. Yang dicarinya adalah komputer khusus yang dipakai untuk memprogram pengendali industri. Sesudah itu ia memeriksa, pengendali yang ditemukannya harus dari keluarga tipe tertentu. Pengendali itu harus terhubung ke sekurang-kurangnya 33 alat pengatur kecepatan. Dan alat pengatur kecepatan itu harus buatan salah satu dari 2 perusahaan saja, yaitu sebuah perusahaan di Teheran atau sebuah perusahaan di Finlandia. Kalau satu saja dari syarat itu tidak terpenuhi, tidak terjadi apa-apa. Program ini duduk diam di komputer, tidak merusak, tidak mencuri, tidak meminta uang. Kalau semuanya terpenuhi, yang terjadi berikutnya adalah bagian yang membuat cerita ini berbeda dari seluruh sejarah perangkat lunak jahat sebelumnya. Ia tidak menyerang, ia mendengarkan. Selama sekitar 13 hari, kode yang sudah ditanam di dalam pengendali itu hanya mencatat. Ia membaca frekuensi yang dikirim setiap alat pengatur kecepatan satu persatu dan menunggu sampai yakin bahwa mesin-mesin itu memang berjalan pada kisaran yang benar, yaitu antara sekitar 800 dan 1200 kali per detik. 13 hari itu berfungsi sebagai pemeriksaan identitas. Sebuah pompa air, sebuah lift, atau sebuah pabrik gula tidak akan berjalan di angka itu selama 2 minggu penuh. Yang berjalan seperti itu hanya kaskade sentrifugal. Sesudah yakin, barulah ia bergerak. Perintahnya dikirim ke alat pengatur kecepatan, dan frekuensinya dinaikkan sampai 1410 kali per detik selama sekitar 15 menit. Angka itu berada persis di ambang tempat rotor aluminium tadi pecah. Lalu semuanya dikembalikan ke normal, dan program ini diam selama sekitar 27 hari. Sesudah 27 hari, serangan kedua berjalan dengan cara yang berlawanan. Frekuensinya diturunkan sampai hampir berhenti selama sekitar 50 menit, lalu dinaikkan kembali ke angka normalnya. Sesudah itu ia menunggu lagi, dan siklus itu diulang. Kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, mesin yang seharusnya berputar dengan kecepatan tetap selama bertahun-tahun dipaksa mengalami hentakan naik dan hentakan turun, sebulan sekali, dengan jeda panjang di antaranya. Logam yang diperlakukan begitu tidak langsung patah. Ia lelah dulu. Kelelahan logam adalah hal yang bisa dicoba sendiri di rumah. Ambil sebatang kawat, lalu tekuk ke satu arah dan luruskan lagi. Sekali tidak terjadi apa-apa, 10 kali juga belum. Tetapi kalau ditekuk berkali-kali di titik yang sama, kawat itu akhirnya putus. Dan putusnya bukan karena tenaga yang terakhir lebih besar daripada yang pertama. Ia putus karena bagian dalamnya sudah rusak sedikit demi sedikit di setiap tekukan. Yang membuat rancangan ini licik adalah pilihan jedanya. Sentrifugal punya pertahanan sendiri. Setiap tabung dilengkapi sensor getaran, dan getaran yang melewati batas tertentu membuat sistem kendali mengeluarkan mesin itu dari barisan sebelum ia menghancurkan tetangganya. Serangan yang berlangsung terus-menerus akan segera terbaca. Serangan yang datang 1/4 jam sekali dalam sebulan tidak terbaca sebagai serangan. Ia terbaca sebagai nasib buruk. Dan nasib buruk memang persis yang mereka kira sedang mereka alami. Dan selama semua itu berlangsung, orang yang membuka pengendali tersebut untuk memeriksa isinya tidak akan melihat kode asing di dalamnya. Program ini menyisipkan dirinya di antara perangkat lunak pemrograman dan pengendali, sehingga ketika seorang insinyur meminta pengendali menunjukkan isinya, yang dikirim balik adalah versi yang sudah dibersihkan. Symantec menyebutnya rootkit pertama di dunia yang dibuat untuk pengendali industri. Bertahun-tahun sesudahnya, ketika para peneliti menemukan versi Stuxnet yang jauh lebih tua, terlihat bahwa penipuan terhadap operator itu sebenarnya lebih tua lagi. Versi lama tersebut sudah beredar sejak sekitar November 2007, dan pengembangannya bisa ditarik mundur sampai sekitar November 2005. Ia berhenti menulari komputer pada 4 Juli 2009. Cara menyerangnya berbeda. Alih-alih mempermainkan kecepatan, ia menutup katup-katup di dalam kaskade, sehingga tekanan gas di dalam sistem naik sampai sekitar 5 kali lipat dari tekanan normal. Yang paling menarik dari versi tua itu bukan katupnya. Sebelum menyerang, ia menunggu sekitar 30 hari sampai proses pengayaan berjalan tenang, lalu merekam nilai-nilai yang dikirim sensor selama keadaan normal. Ketika serangan dimulai, rekaman itulah yang diputar kembali ke sistem pemantau. Jadi selama mesin dirusak, layar tetap menunjukkan hari yang biasa. Sebuah rekaman keadaan tenang diputar ulang di atas keadaan yang sedang tidak tenang.
Pertanyaan berikutnya sudah pasti, siapa yang membangun ini? Di dalam kode itu tertinggal 2 jejak yang sampai hari ini masih diperdebatkan orang. Yang pertama adalah alamat berkas proyek yang lupa dihapus dari salah satu berkas penggeraknya. Di dalamnya tertulis sebuah jalur folder yang memuat kata myrtus dan sebuah nama berkas, guava. Jambu biji memang masuk keluarga tanaman myrtle. Dan bagi orang yang membaca kitab suci, myrtle punya arti lain lagi. Sebab Hadassah, nama Ibrani untuk myrtle, adalah nama asli Esther, perempuan yang dalam kisah itu menyelamatkan bangsanya dari rencana pemusnahan di wilayah Persia. Yang kedua adalah sebuah angka. Program ini memeriksa satu nilai di dalam pengaturan sistem Windows sebelum menulari komputer. Kalau nilai itu berisi angka 19.790.509, ia berhenti dan tidak menulari. Susunan angka tersebut mengikuti pola tanggal. 9 Mei 1979 adalah hari ketika Habib El-Ghanian, pengusaha Yahudi Iran yang terkemuka, dieksekusi di Teheran dengan tuduhan mata-mata. Peristiwa yang memicu kepergian besar-besaran komunitas Yahudi Iran. 2 jejak itu memang menunjuk ke satu arah, tetapi Symantec sendiri yang menemukan keduanya menutup bagian itu dengan peringatan yang sebaiknya kita bawa terus. Penyerang punya alasan yang sangat masuk akal untuk menanam jejak yang menuduh orang lain. Jejak di dalam kode adalah bukti paling gampang dipalsukan di dunia. Bukti yang lebih berat datang dari tempat lain, yaitu dari ruang redaksi. Pada 1 Juni 2012, seorang wartawan The New York Times menerbitkan laporan berdasarkan wawancara dengan sejumlah pejabat Amerika yang sekarang maupun yang sudah pensiun. Menurut laporan itu, serangan terhadap Natanz adalah bagian dari program rahasia bersandi Olympic Games yang dirancang pada masa pemerintahan George W. Bush sekitar 2006. Di pihak Amerika yang dilibatkan adalah Badan Penyadapan Nasional dan Badan Intelijen Pusatnya. Di pihak Israel, Satuan Intelijen Sinyal yang dikenal sebagai Unit 8200. Untuk menguji kodenya, mereka membangun tiruan fasilitas Natanz memakai sentrifugal yang diperoleh dari Libya pada 2003 ketika negara itu menghentikan program nuklirnya. Ketika pemerintahan di Washington berganti, program tersebut tidak dihentikan. Presiden Barack Obama justru memerintahkan agar serangannya dipercepat. Sampai hari ini, tidak ada pemerintah yang mengakuinya secara resmi. Tidak ada dokumen yang dibuka. Yang kita punya adalah kesaksian tanpa nama, ditulis oleh wartawan yang namanya jelas, di media yang bisa dituntut kalau salah. Itu bukti yang serius, dan sekaligus bukti yang tidak akan pernah bisa kita periksa sendiri. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling jarang diceritakan orang, dan justru paling penting. Apakah serangan ini berhasil? Cerita populernya sudah kita hafal. Sebuah virus ajaib menghentikan program nuklir Iran tanpa perang. Kalau kita periksa angkanya satu persatu, ceritanya menjadi jauh lebih rumit dan jauh lebih menarik. Perkiraan yang paling sering dikutip berasal dari sebuah lembaga penelitian di Washington yang melacak laporan pengawas nuklir internasional dari triwulan ke triwulan. Pada akhir 2009 atau awal 2010, Iran menyingkirkan dan mengganti sekitar 1.000 sentrifugal IR-1 di Natanz dari sekitar 9.000 yang terpasang di sana. 1.000 mesin itu setara dengan sekitar 6 kaskade. Angka itu nyata dan efeknya nyata. Iran kehilangan mesin yang persediaannya memang terbatas dan perluasan pabriknya tertunda. Tetapi lembaga yang sama juga mencatat hal yang tidak muat di dalam judul berita. Selama 3 bulan, antara November 2009 dan Februari 2010, ketika mesin sedang dihancurkan, jumlah uranium yang berhasil diperkaya di fasilitas itu justru naik, dan kenaikannya bertahan pada bulan-bulan sesudahnya. Iran mengganti mesin yang pecah dan terus bekerja. Ada satu tindakan Iran yang jarang masuk cerita, padahal ia menjelaskan banyak. Sesudah kerusakan besar itu, mereka mematikan banyak kaskade selama berbulan-bulan. Kita tidak tahu apakah keputusan tersebut diambil karena mereka sudah mencurigai adanya serangan atau semata-mata karena bingung melihat mesin yang terus patah. Yang jelas, penghentian itu berlangsung cukup lama, sehingga programnya keburu ditemukan orang di Minsk, dibedah di mana-mana, dan diberitakan ke seluruh dunia. Sesudah itu, Iran tinggal mencarinya di sistem mereka sendiri. Jadi yang menyelamatkan sisa mesin di Natanz bukan pertahanan sibernya. Yang menyelamatkannya adalah keputusan berhenti dan waktu yang berjalan selama mereka berhenti. Iran juga tidak pernah mengakui bahwa Natanz diserang. Yang diakui hanya bahwa fasilitas nuklirnya pernah kena serangan perangkat lunak dan bahwa serangan itu, menurut presidennya waktu itu, membuat masalah pada sejumlah terbatas sentrifugal. Jadi bagaimana kita menilainya dengan jujur? Kalau tujuannya menghancurkan seluruh isi Natanz, serangan ini gagal. Kalau tujuannya merusak sebagian mesin, membuat Iran kebingungan mencari sebabnya dan mengulur waktu tanpa perang,
ia berhasil untuk sementara. Ukuran yang paling telak justru datang 5 tahun kemudian, ketika Iran dan 6 negara besar menyepakati pembatasan program nuklir pada 2015. Jumlah sentrifugal yang terpasang di Iran sudah sekitar 19.000. Angka itu 2 kali lipat lebih banyak daripada yang berdiri di Natanz pada saat serangan. Perjanjian tersebut memangkasnya menjadi 6.104 dan menyusutkan simpanan uranium yang sudah diperkayanya dari sekitar 10.000 kg menjadi 300 kg. Perhitungan itu perlu diletakkan berdampingan. Senjata siber paling canggih yang pernah dibuat manusia merusak sekitar 1.000 mesin. Sebuah perjanjian yang ditulis di atas kertas menyingkirkan belasan ribu. Yang satu bekerja di dalam kegelapan dan tidak menuntut siapapun mengaku. Yang satu lagi menuntut semua pihak duduk, berunding, dan menandatangani. Dan yang kedua itu, sesudahnya, ternyata juga jauh lebih gampang dibatalkan oleh pemerintahan berikutnya. Jadi Stuxnet menunda. Ia tidak menghentikan. Dan menunda memang bisa berarti segalanya, atau bisa berarti hampir tidak ada apa-apa, tergantung apa yang dikerjakan orang selama penundaan itu. Namun ada satu hal yang jelas berhasil, dan itulah warisan yang sesungguhnya. Selama puluhan tahun, menyerang pabrik atau pembangkit listrik lewat komputer adalah gagasan di atas kertas. Orang menulis makalah tentangnya, dan orang lain menganggapnya berlebihan. Sesudah Juni 2010, gagasan itu punya contoh yang sudah jadi, sudah teruji, dan yang lebih penting, sudah tersebar. Sebab begitu ditemukan, kode itu tidak bisa ditarik pulang. Ia dikirim ke perusahaan antivirus di banyak negara, diunggah ke tempat penampungan sampel, dan dibedah oleh ribuan orang. Sebagian dari ribuan orang itu bekerja untuk pihak yang tidak ramah. Dan bagian yang paling pahit dari warisan itu adalah bahwa ia tidak direncanakan. Menurut laporan tentang program rahasia tadi, senjata tersebut keluar dari Natanz karena kesalahan pada versi kodenya yang lebih baru. Kesalahan yang membuatnya menyebar lebih agresif daripada yang dimaksudkan. Ia menumpang keluar lewat jaringan biasa, dan dari situ ke seluruh dunia. Sebuah senjata yang dirancang dengan tanggal kedaluarsa, batas 3 komputer per flash disk, dan syarat sasaran yang sangat sempit, pada akhirnya bocor karena kekeliruan pemrograman. Yang datang sesudahnya bisa kita urut. Pada Oktober 2011, sebuah laboratorium universitas di Budapest menerbitkan pembedahan program bernama Duku. Kesimpulan mereka ditulis dengan kalimat yang dingin sekali. Kode Stuxnet dipakai ulang secara besar-besaran dalam serangan bersasaran, dan penggeraknya sekali lagi ditandatangani dengan sertifikat milik sebuah perusahaan perangkat keras di Taiwan. Beberapa bulan kemudian diumumkan penemuan Flame, program pengintai yang ukurannya sekitar 20 kali lipat Stuxnet, dengan korban tersebar di Timur Tengah dan Iran di urutan teratas. Lalu jejaknya keluar dari lingkaran itu. Pada 17 Desember 2016, sebagian kota Kiev di Ukraina kehilangan aliran listrik selama sekitar 1 jam. Setahun kemudian, peneliti keamanan menerbitkan pembedahan sebuah program yang mereka namai Industroyer. Program pertama yang dibuat khusus untuk berbicara langsung dengan peralatan gardu listrik dan yang membawa penanda waktu tepat pada hari pemadaman tersebut. Pada Desember 2017, di sebuah fasilitas infrastruktur penting yang tidak disebutkan namanya, ditemukan sesuatu yang lebih mengganggu lagi. Program yang kemudian dikenal sebagai Triton menyasar sistem keselamatan pabrik, yaitu justru lapisan terakhir yang bertugas mematikan pabrik ketika keadaan menjadi berbahaya. Lapisan itulah yang ada supaya kecelakaan tidak berubah menjadi ledakan. Serangan tersebut tidak jadi, dan tidak jadinya justru karena sistem keselamatan itu bekerja lalu mematikan pabriknya sendiri. Menurut tim yang menyelidikinya, penyerangnya kemungkinan besar tidak sengaja memicu penghentian tersebut ketika sedang menyusun kemampuannya. Yang tersisa adalah kenyataan bahwa lapisan terakhir pun sekarang termasuk sasaran. Dan senjata itu juga berbalik ke arah rumah. Pada 2016, Amerika Serikat mendakwa 7 warga Iran yang menurut jaksa bekerja untuk perusahaan yang berafiliasi dengan Garda Revolusi. Sejak akhir 2011 sampai pertengahan 2013, mereka melumpuhkan layanan daring 46 lembaga keuangan Amerika. Salah seorang dari mereka juga masuk ke sistem kendali sebuah bendungan kecil di Rye, New York. Dan dari sana bisa melihat ketinggian air, suhu, serta status pintu airnya. Ia tidak bisa membuka pintu air itu. Bukan karena keamanannya baik, tetapi karena pintu air tersebut kebetulan sedang dilepas untuk perbaikan. Sebuah bendungan pengendali banjir di kota kecil, dan sebuah pintu air yang kebetulan sedang dicopot. Itulah jarak antara aman dan tidak aman pada hari itu. Iran, yang pada 2010 belum diperhitungkan sebagai penyerang di bidang ini, beberapa tahun kemudian sudah punya orang yang sanggup masuk ke sistem kendali sebuah bendungan Amerika. Sebagian karena mereka diserang lebih dulu,
dan serangan itu memaksa mereka belajar. Karena topik ini menyangkut listrik, air, dan rumah sakit orang banyak, 3 pertanyaan perlu diajukan dengan terang sebelum kita tutup. Siapa yang membayar? Bukan hanya Iran. Ongkosnya ditanggung siapa saja yang hidupnya bergantung pada mesin yang diperintah kotak-kotak kecil semacam itu, dimanapun mereka tinggal. Sebab sejak 2010, cara menyerang kotak tersebut menjadi pengetahuan umum. Siapa yang memutuskan? Segelintir orang di 2 negara, dalam rapat yang catatannya tidak pernah dibuka, dan yang sampai hari ini tidak pernah mengakui bahwa rapat itu ada. Siapa yang tidak bisa menolak? Hampir semua orang lainnya. Teknisi Natanz yang mengira dirinya bekerja dengan mesin jelek, warga Kiev yang lampunya padam pada malam Desember, dan penduduk kota kecil di New York yang tidak pernah tahu bahwa pintu air di sungai mereka pernah dilihat orang dari jarak 10.000 km. Kalau seluruh cerita ini ditarik menjadi satu, yang tersisa adalah satu perubahan yang tidak bisa dibatalkan. Sebelum 2010, ada garis yang orang anggap kokoh. Di satu sisi ada dunia layar, tempat kerusakan berarti berkas hilang, uang dicuri, atau rahasia bocor. Di sisi lain ada dunia benda, tempat kerusakan berarti logam pecah dan orang terluka. Untuk menyeberangi garis itu, dulu dibutuhkan bom. Stuxnet membuktikan bahwa garis tersebut sebenarnya tidak pernah ada. Sebuah perintah yang dikirim ke sebuah kotak abu-abu di dinding pabrik bisa mematahkan logam yang berputar 300 meter per detik, dan perintah itu bisa dikirim oleh orang yang tidak pernah berada di negara yang sama dengan mesinnya. Kita bisa melihat cerita ini dari 2 sisi, dan keduanya masuk akal. Dari satu sisi, ini adalah hal paling beradab yang pernah dilakukan negara kepada program nuklir negara lain. 1000 mesin patah dan tidak ada seorang pun mati. Pilihan lainnya yang sedang dibicarakan di banyak ibu kota waktu itu adalah serangan udara. Dan serangan udara berarti korban, pembalasan, dan kemungkinan perang di kawasan yang sudah panas. Dari sisi yang lain, ini adalah preseden. Sebuah negara memakai senjata baru lebih dulu, tanpa pernah mengakuinya. Dan dengan begitu ikut menetapkan bahwa menyerang mesin di negara lain adalah hal yang bisa dilakukan tanpa disebut perang. Aturan itu berlaku untuk semua orang, termasuk untuk yang menulisnya lebih dulu. Kedua sisi itu tidak saling membatalkan. Keduanya benar pada waktu yang sama, dan itulah yang membuat cerita ini tidak pernah selesai. Yang saya sendiri tidak bisa lupakan adalah bagian yang paling kecil dari seluruh cerita ini. Semua kecanggihan tadi, 4 celah 0 hari, 2 sertifikat yang dicuri dari kantor di Taiwan, 6 bulan kerja 10 pemrogram, salinan lengkap peralatan Natanz di sebuah ruangan rahasia. Seluruhnya bergantung pada satu kejadian sederhana yang tidak bisa dikendalikan siapapun. Seseorang harus mencolokkan sebuah flash disk ke sebuah komputer. Kita tidak tahu siapa orang itu. Kita tidak tahu apakah dia dibayar, ditipu, atau sekedar sedang memindahkan berkas kerja seperti yang dia lakukan setiap hari. Fasilitas itu dijaga tentara, dikubur di bawah beton, dan diputus dari internet. Dan yang membukanya cuma benda seukuran ibu jari, di dalam saku seseorang yang berangkat kerja pagi itu seperti biasa. Kalau videonya menarik buat kamu, Ruang Makro menerbitkan esai semacam ini secara berkala, dan kolom komentar di bawah adalah tempat yang tepat untuk melanjutkan diskusinya. Dan satu pertanyaan untuk kamu, seandainya kamu yang memegang keputusan itu, dan pilihannya cuma 2, yaitu menekan tombol yang merusak mesin tanpa melukai siapapun, atau membiarkan keadaan berjalan sampai jalan keluarnya tinggal perang, kamu memilih yang mana? Dan apakah kamu masih memilih yang sama kalau kamu tahu bahwa senjata itu 10 tahun kemudian akan ada di tangan orang yang menganggap kamu musuhnya?